Hai semuanya, kita berdua habis nonton film Live di Netflix dan ini opini kami. So, kita habis nonton film yang berjudul Live di Netflix. Kebetulan hari ini kita nggak nonton yang di bioskop ya, yang biasanya kita opiniin kan yang Film kita habis di bioskop. yang habis kita tonton di bioskop. Karena film nggak cuma di bioskop, maksudnya bisa ada juga di OTT. Kita mencoba untuk memberikan opini dari film yang udah ditonton dari Netflix nih, ceritanya yang hari ini. Jadi film ini berjudul Live, terus disutradarai oleh Gary Gray. ya, Gary Gray itu aku lihat tadi dia film-film yang pernah disutradarai itu juga kayak MIB, Men in Black, Men in Black ya. Fast and Furious gitu. Jadi ini salah satu sutradara yang biasa bikin film-film box office juga gitu. Terus film ini bercerita tentang, temanya ini film heist, pencurian gitu non. Dan film ini bercerita tentang seorang Cyrus itu punya geng, punya tim lah istilahnya, punya tim perampokan, tim yang biasa mencuri. Dan tim ini memang sering mencuri kayak karya seni gitu. Dan mengingatkan kita sama sesuatu nggak sih? Mengingatkan dengan film-film heist sebelumnya juga sih, yang di Indonesia ya. Di Indonesia juga ada The Italian Job juga kayak gitu. Jadi ini mirip-mirip dengan film heist yang sebelum, yang udah pernah tayang tuh. Kita kembali ke ceritanya. Ini tentang Cyrus yang punya kelompok pencuri karya seni. Terus dalam perjalanannya dia ditawari sama Interpol untuk mencuri emas senilai $500 juta. Karena emas itu tuh punya penjahat nih. Nah, penjahat itu tuh punya pengaruh yang besar ketika transaksi penjualan emas itu terjadi, maka dunia itu kan terancam. Dan karena kelompok ini punya kemampuan untuk mencuri yang sangat hebat, jadi Interpol sampai mengajak untuk merekrut mereka untuk berusaha untuk mencuri emas itu. Ibaratnya kayak kerjasama lah ya. Nah, jadi juga si perampoknya ini lengkap banget. Job desk si Cyrus komposisi timnya Cyrus as a boss. Terus ada yang hacker, ada yang engineer. Nah kayak gitu tuh, maksudnya lengkap lah, dibagi-bagi job desknya. Banyak banget. Ada yang tukang buka berangkas. Iya kayak gitu. Keahliannya masing-masing punya. Mungkin ini mirip-mirip Money Heist juga ya. Iya, bisa Money jadi kayak Heist. Sesimpel itu sih ceritanya. Jadi kayak memang heist pada umumnya lah ya. Formula ceritanya kurang lebih sama. Ngomongin plus dari film ini ya, aku suka dari film ini tuh juga karena pemerannya tuh pemerannya pada terkenal gitu lah. Pokoknya pemeran yang sering dilihat di film-film juga. Kayak pemeran utamanya tuh si Cyrus itu Kevin Hart, as a comedian sebelumnya kan. Tapi dia di sini tiba-tiba di action filmnya action dan kelihatan serius banget kalau di film ini sih. Beda ya. Beda di film. Mungkin film-film lain dia bisa ngelawak gitu kan. Tapi kalau ini kayaknya serius banget dan kayaknya aku jadi nggak ngerasa karakternya jadi beda gitu. Ekspektasi awal aku ketika ini diperankan Kevin Hart, mungkin agak ada komedinya dikit gitu ya. Sama sekali nggak ada yang lucu. Serius banget nih film ini. Jokes-jokesnya juga nggak ada sih. Maksudnya nggak terlalu kita notice juga sebenarnya. Nah, ada juga pemeran yang nggak kita, ternyata pas baru kita pas nge-searching, ternyata baru kita sadar kalau itu pemeran si Money Heist yang jadi Tokyo. Benar-benar beda, kita nggak ngasih. Di sini kita kayak nggak notice. Beneran ini sih. Malah awalnya aku kayak notice itu ini Nairobi ya. Ternyata bukan gitu. Iya, itu memang di karakter ini juga dia ngomongnya Spanyol juga sih. Si ini. Tapi
perawakannya agak berbeda dengan tampilan di Tokyo. Kalau di Money Heist gitu, Tokyo tuh kan rambutnya agak pendek gitu kan. Kalau ini rambutnya panjang. Bagian tengahnya tuh yang ketika mereka mau mempersiapkan heistnya itu udah lumayan seru gitu. Iya, di bagian itu tuh mungkin ada beberapa yang seru, tapi ada bagian yang kayak bikin bosan. Ya bener. Ada yang bosan karena nggak banyak dramanya di situ. Nggak. Kalau yang film-film heist lain kan mungkin mereka apa ya, kayak nyari tim itu benar-benar dari awal gitu kan. Tapi kalau di film ini karena memang langsung timnya gitu, memang ada kan, udah emang dibentuk nih timnya. Jadi nggak yang pakai cari-cari lagi. Iya, jadi dramanya dikit lah, gitu. Ya, cuma bagian persiapan secara teknis. Ada ngerekrut satu orang lagi gitu yang sebagai operator di ATC. Nah itu kayak gitu doang. Jadi nggak terlalu banyak surprise-nya di tengah-tengah. Jadi mungkin agak membosankan gitu. Tadi mungkin yang itu di awal ya, nggak banyak surprise. Tapi ujungnya udah jadi good sih. Maksudnya wow, oke juga nih buat ditonton gitu. Dari yang kita bosen jadi melek lagi gitu. Kan biasanya ada juga film yang udah awalnya bosen sampai akhir juga bosan. Tapi si Live ini juga bisa menunjukkan ke kita bahwa kayak oh ya sih 30 menit pertama kamu bakal bosan, tapi setelahnya kamu juga bakal menikmati kok sampai akhir, sampai ending gitu. Itu apalagi sih. Pas adegan yang memang ketika mereka mencuri itu kan udah di pesawat, nah itu udah lumayan nggak membosanin gitu yang aku rasa. Nah settingannya memang berbeda juga ya, mungkin dari heist lainnya. Kalau yang ini di pesawat gitu. Iya, jadi untuk melancarkan aksinya. Kalau heist yang lain tuh kan mungkin tepatnya ganti-ganti pindah-pindah gitu dan kan. Rumah gitu kan biasanya. Tapi kalau ini di pesawat sih untuk adegan actionnya, untuk adegan pencuriannya gitu. Jadi sih. Di pesawat jadi mungkin di situ juga sih yang nggak terlalu banyak variasinya. Kalau dari Wahyu nih minusnya film ini? Kalau dari aku minusnya ceritanya ya sama dengan film. Formulanya lah ya. Formula film heist yang digunakannya tuh hampir sama dengan film-film heist sebelumnya. Misalnya kayak ada unsur-unsur Fast and Furious gitu. Ada unsur-unsur dari film heist apa lagi ya, misalnya Money Heist gitu. Jadi tuh kayak mereka dicampurin gitu. Tapi nggak ada apa ya, kayak gagasan atau ide yang ini sih, yang dimunculkan yang menonjol gitu, nggak ada. Misalnya kalau di Money Heist tuh kan jelas tuh kan gagasannya orang-orang yang lemah jangan sampai ditindas gitu. Nah, itu ada cerita awalnya kenapa pencurian ini terjadi, tapi kalau di sini kurang gitu. Story-nya lah ya. Singkatnya itu background story. Enggak terlalu ngena di hati ceritanya. Kalau Money Heist kan ngena banget tuh ya. Iya, kalau di Money Heist boom banget tuh. Kalau dari aku sama juga sih, aku nggak komentar banyak soal minus karena aku juga sama nih pendapatnya sama kayak Wahyu. Maksudnya kayak ya formulanya lumayan sama. Ketika kita juga yang emang lagi suka-sukanya waktu itu nonton yang heist juga kan, ngerasanya udah nonton beberapa kali film dengan genre yang sama, itu kayaknya oh gini-gini juga udah ketebak jadinya gitu. Filmnya membosankan di pertengahan, tapi masih bisa kita terima di akhir gitu. Karena masih disajikan plot twist gitu kan, yang buat kita penonton tuh bisa merasa agak puas lah gitu. Walaupun memang kita tuh kayak ditarik terseok-seok di tengah karena aduh udah ngantuk nih filmnya gitu. Itu sih menurutku. Dan semoga Netflix nanti kedepannya jangan banyak bikin film yang kayak gini-gini doang sih. Maksudnya filmnya tuh memang bertabur bintang, budgetnya banyak kan. Sayang gitu. Aku berharap Netflix tuh bisa investasi ke cerita-cerita yang lebih unik dan dan lebih beda gitu. Dan aku menyayangkan janganlah buang budget yang kayak gini untuk film-film yang kayak gini terus tapi ada series yang di cut gitu.
pasarnya ada masalahnya. Iya. Pasarnya suka banyak. Iya, aku kayak menyayangkan aja sih. Kamu ingat nggak Jeffrey Dahmer? Dari satu film itu ada Ted Bundy, ada ini. Iya, Jadi banyak keluar semuanya. Ini maaf ya aku sebut yang lain, cuman emang kayak gitu formulanya. Secara komersial memang menjual Ya, gitu. karena Tapi itu yang diinginkan. tapi sebagai ini tuh maksudnya penikmat cerita yang unik dan Just baru sasaran. gitu, pengennya tuh punya film yang lain gitu. Kayak seri-series bagus yang 1899 itu loh, aku kesel banget masih. Iya nggak dilanjutin ya. Nggak dilanjutin, cuma jadi satu season gitu. Aduh, itu padahal ceritanya udah dibuka di season 1 dan membuat kita tuh penasaran kelanjutannya apa. Dan Ya, tiba-tiba cukup penasaran. Netflix nggak tahu alasannya kenapa harus di cancel. Film-film dia keluarkan akhir-akhir ini juga rasanya gitu nggak bagus juga, rasanya malah cenderung mengecewakan gitu kan, sayang gitu. Ya. Itu sih Tapi- kritik untuk Netflix. Tapi kalau ditanya apa sih yang membuat kita masih mau nonton genre yang kita bakal tahu nih, sama aja. Karena kita suka explore sih guys. Jadi ya ditonton aja, dinikmatin aja. Namanya juga penikmat ya ndak? Iya, betul karena Nah kalau dari Wahyu nih, rating buat film Live ini berapa? kalau dari aku kasih 6 aja deh. Kalau dari aku 5. Wah, Maksudnya masih banyak yang lebih bagus daripada ini. iya, setuju sih. Aja opini dari kita berdua soal film Live di Netflix. Nah buat teman-teman yang suka Netflix and chill ya bolehlah ini masukin watchlist kalian atau ditonton kalau kalian masih bingung pengen nonton apa di weekend ini atau kayak lagi senggang ya bolehlah gitu ditonton Live ini gitu. Iya, walaupun udah kita udah spill dikit, agak membosankan sih. tapi agak membosankan cuman ya atau kita yang nggak tahu ya selera orang, bisa aja dia suka. atau ada yang mau diskusi bareng udah nonton filmnya, setuju nggak sih dengan apa yang kita utarakan di sini, langsung komentar aja di bawah ya. See you in the See next you in the next video. video.